Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan channel Bebekku, channel yang membahas tentang bebek petelur ataupun bebek entok. Mungkin sudah lama saya tidak membuat video tentang bebek petelur. Di video kali ini saya ingin membahas racikan pakan bebek petelur dengan 3 komposisi yang berbeda-beda. Mungkin ini akan membantu para peternak bebek petelur pemula yang akan memulai usaha beternak bebek petelur tapi bingung menggunakan pakan ini, menggunakan pakan itu, berapa takaran satu ekornya, dan komposisinya apa saja. Silakan sebelum menggunakan bahan yang akan digunakan supaya selalu diperhatikan apakah selalu tersedia dan mudah didapatkan, kemudian harganya terjangkau dan tidak bersaing dengan harga pakan pokok. Untuk video kali ini saya membagikan rumus 3 komposisi pakan yang terdiri dari pakan racikan dan pakan pabrikan. Berapa takarannya? Silakan disimak video saya, semoga bermanfaat ya. Dan di video ini saya hanya berdasarkan pengalaman saya saja dengan komposisi pakan yang pernah saya gunakan dan hasil yang saya peroleh. Untuk takaran 100 ekor bebek petelur sebagai patokannya, dari komposisi pakan saya akan yang pertama menggunakan komposisi dari katul dan konsentrat saja. Katul ataupun dedak, di sini saya menggunakan 10 kg dedak dan 5 kg konsentrat, atau bisa dibilang 1:2. Ini untuk takaran 100 ekor bebek petelur. Teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Jika hanya 20 ekor, maka gunakanlah rumus ini dan bagilah untuk 20 ekor bebek petelur yang kita pelihara. Untuk penggunaan 1:2, yaitu 1 kg konsentrat dan 2 kg dedak, itu biasa saya memperoleh hasil bebek akan bertelur di atas 70%, bahkan kadang lebih dari 70%. Dan penggunaan dedak ataupun katul yang bagus juga mempengaruhi terhadap pakan bebek petelur untuk memproduksi telurnya. Ukuran 1 ekor bebek petelur di kandang saya memberikan 150 gram per harinya untuk 1 ekor, dibagi untuk pakan 2 kali pagi dan sore hari. Biasanya pemberian pakan di pagi hari itu lebih sedikit dibandingkan sore hari, jadi sore hari itu pakannya lebih banyak. Rumus penggunaan dedak 1 kg konsentrat berbanding dengan 2 kg katul ataupun dedak yang kualitasnya bagus, itu untuk bebek yang sudah di atas 8 bulan ya. Jika masih di bawah 8 bulan bisa menggunakan rumus 1:3, yaitu 1 kg konsentrat dengan 3 kg dedak. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan pakan dengan komposisi dedak, konsentrat, dan juga nasi aking. Takaran ini digunakan juga untuk 100 ekor bebek petelur, yaitu saya akan menggunakan 7 kg dedak, kemudian ditambah 5 kg konsentrat dan 3 kg nasi aking. Sama juga dengan komposisi pakan dari katul, konsentrat, dan nasi aking, saya akan memberikan setiap 1 ekor bebek petelur saya dengan takaran 150 gram setiap harinya. Dan biasanya dengan nasi aking itu lebih lama kenyangnya. Biasanya saya akan mendapatkan bebek berproduksi di atas 80% jika saya menggunakan pakan menggunakan komposisi dedak ataupun katul dengan konsentrat dan juga nasi aking. Lupa ya, untuk pakan racikan ditambahkanlah mineral untuk setiap kali pakannya, di mana mineral itu sangat bermanfaat untuk ternak bebek petelur kita, yaitu membantu agar tidak terjadi kelumpuhan dan juga telur bercangkang lunak. Dengan mineral juga bebek tidak akan kekurangan kalsium dan membantu agar bebek bertelur rajin setiap hari. Jadi jangan lupa jika menggunakan pakan
racikan sendiri, kita harus menambahkan mineral. Sekarang, jika kita menggunakan pakan pabrikan atau pakan jadi, berapa kilo yang saya berikan untuk bebek petelur saya? Untuk menggunakan pakan pabrikan dengan merek tertentu, mungkin dari Malindo, Pokpan, atau yang lainnya, saya biasa menggunakan untuk 1 ekor bebek petelur itu 120 gram, atau untuk 100 bebeknya yaitu sekitar 12 kg, tergantung dari kondisi bebek tersebut. Jika sudah netap dan sudah menyesuaikan dengan kandangnya, biasanya 12 kg itu sudah aman. Tetapi jika baru masuk kandang, biasanya sampai pakannya itu 14 kg. Dan kadang juga dipengaruhi oleh cuaca dingin dan juga bebek sedang stres, pakannya pun akan banyak. Semua tergantung dari ternak kita masing-masing, kita yang tahu itu. Adapun harga pakan bebek petelur siap produksi itu berbeda-beda, tergantung dari kualitas, mutu, dan kandungan proteinnya. Sudah hampir mencapai 400.000 di daerah saya per karungnya. Untuk pakan bebek petelur pabrikan siap produksi, yang kita cari proteinnya itu yang di atas 17% supaya bebek bisa bertelur. Dan sekarang, bagaimana hasil produksinya setelah menggunakan pakan pabrikan dengan protein 17%? Biasanya saya akan memperoleh hasil produksi 90% itu pada masa 4 bulan masa produksi. Setelah itu produksi akan menurun. Atau hanya pengalaman saya saja, ketika setelah 4 bulan mencapai puncak produksi, bebek petelur akan mengalami pemerosotan produksi. Kadang kita sebagai peternak merasa bingung, padahal kita sudah menggunakan pakan pabrikan atau pakan jadi dengan komposisi yang sesuai dengan standar. Tetapi setelah mengalami produksi selama 4 bulan masa puncak produksi hingga 90%, kemudian produksi telur tiba-tiba menurun. Mungkin ada pengalaman yang sama seperti saya, atau mungkin berbeda. Produksinya tetap stabil di saat sudah mengalami masa puncak-puncaknya produksi hingga bebek itu afkir. Kalau ada pakan pabrikan yang kualitasnya sebagus itu, tolong sebutkan mereknya di kolom komentar ya. Biasanya bebek akan mengalami puncak produksi yaitu pada bulan ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Setelah itu produksi akan menurun. Biasanya itu di usia bebek akan menginjak usia 1 tahun. Kemudian apa sih yang saya lakukan supaya produksi tetap stabil? Ya, ternyata ketika bebek sudah memasuki usia 1 tahun, protein yang dibutuhkan pun semakin tinggi, dan protein dari pakan jadi itu yang standarnya 17% sudah tidak mencukupi kebutuhannya, maka kadang produksi menurun secara tiba-tiba. Saya biasanya menambahkan konsentrat pada pakan pabrikan tersebut dengan takaran 50 kg pakan jadi itu. Saya menambahkan konsentrat 2 hingga 3 kg konsentrat bebek petelur pada pakannya. Dengan cara tersebut, biasanya telur tidak menurun secara drastis atau bisa bertahan secara lama, produksinya tidak sampai ngedrop sekali ya. Ini yang saya lakukan. Jadi sobat ternak bisa mencobanya jika menggunakan pakan jadi, entah itu pakan bebek petelur atau ayam petelur, produksi menurun, maka tambahkanlah konsentrat bebek petelur supaya proteinnya terpenuhi dan produksinya tidak ngedrop. Jadi inilah komposisi racikan pakan untuk bebek petelur dengan komposisi yang berbeda-beda dan takaran yang berbeda-beda. Silahkan yang mau mencobanya, siapa tahu bermanfaat. Setelah komposisinya sudah diketahui dan takarannya sudah diketahui, apa saja sih yang perlu diperhatikan agar bebek mau bertelur secara stabil?
Perlu diperhatikan yang pertama yaitu waktu pemberian pakan supaya jangan dirubah-rubah. Misalkan sudah jam 7, ya jam 7, jangan dirubah-rubah. Kemudian jika diberikan pakan 2 kali, tetap 2 kali. Pokoknya jangan dirubah-rubah. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu komposisi dan takarannya jangan dirubah-rubah ya. Jika perlu timbangan, ya pakai timbangan. Karena dikhawatirkan dengan perubahan komposisi dan takaran pakan bebek petelur akan menyebabkan bebek stres. Berhenti bertelur. Diperhatikan yang ketiga yaitu pengadukan pakan bebek petelur jika menggunakan pakan alternatif supaya sampai merata karena ini akan mempengaruhi besar kecilnya telur. Sekian video 3 komposisi pakan untuk bebek petelur. Jika ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.